Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Eranti Putri Eskom Mkom. Sejak tahun 2016, saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 3 Sistem Informasi Departemen Teknik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang ditugaskan kepada saya untuk mengajar, yaitu mata kuliah Basis Data. Mata kuliah basis data adalah mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa perancangan dan implementasi basis data relasional. Basis data sendiri adalah salah satu komponen pembentuk sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan data. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2 sebanyak 2 SKS di setiap minggunya. Kompetensi yang diperoleh dari mata kuliah basis data ini akan digunakan pada mata kuliah di semester-semester selanjutnya, yaitu mata kuliah yang mengharuskan praktik langsung bagi mahasiswa dalam merancang dan membangun sistem informasi. Di antaranya, mata kuliah praktik kerja lapangan, mata kuliah magang, dan mata kuliah tugas akhir. Pada mata kuliah basis data ini, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu membuat program yang mengakses basis data suatu sistem manajemen basis data dengan benar. Dan mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis basis data dan prinsip pemrograman basis data untuk memanipulasi sistem basis data. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah basis data sendiri adalah mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan basis data relasional. Pada mata kuliah basis data ini, mahasiswa mempelajari mengenai pertama, entitas, atribut, relationship dalam basis data relasional. Yang kedua, mahasiswa mempelajari mengenai inheritance dan recursive modeling. Yang ketiga, mahasiswa mempelajari mengenai mapping diagram dengan ERD dan CDM-PDM. Yang keempat, mahasiswa mempelajari mengenai change dan historical modeling. Kemudian yang kelima, mahasiswa mempelajari mengenai perbaikan skema dan organisasi. Kemudian yang keenam, mahasiswa mempelajari mengenai apa itu SQL. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mempelajari mengenai bagaimana menggunakan SQL untuk pembuatan basis data dan tabel, serta pendefinisian constraint. Yang kedelapan, mahasiswa membuat query sederhana untuk memanipulasi isi tabel dengan insert, edit, dan delete. Kemudian menampilkan isi tabel dengan select. Yang terakhir, mahasiswa mempelajari mengenai query kompleks dan agregasi. Untuk metode penyampaian materi, saya menggunakan metode ceramah dan slide sebagai media penyampaian, yang kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab dan diskusi dengan mahasiswa, dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana tingkat pemahaman materi dari mahasiswa. Untuk di luar sesi pembelajaran, mahasiswa dapat menghubungi dan berinteraksi dengan dosen melalui grup WhatsApp. Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah basis data ini, terdapat 5 buah komponen. 5 buah komponen tersebut dan proporsinya adalah sebagai berikut. Komponen pertama adalah kuis, sebesar 20%. Komponen kedua adalah tugas, sebesar 15%. Kemudian soft skill sebesar 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Nilai soft skill diambil dari keaktifan mahasiswa dalam mengikuti sesi tanya-jawab dan diskusi. Selain itu, nilai soft skill juga diambil dari kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dengan tepat waktu dan kedisiplinan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah disampaikan. Untuk proses pengumpulan tugas, sharing materi, serta pelaksanaan ujian dan kuis, semua dilakukan dengan menggunakan bantuan media Hebat e-Learning UNER. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi awal dalam kuliah basis data,
yaitu materi pengantar basis data dan entitas. Subkompetensi yang diharapkan dikuasai setelah mengikuti materi ini antara lain: 1. Mampu menjelaskan definisi basis data relasional. Yang kedua, mampu menyebutkan tujuan pemakaian basis data relasional. Yang ketiga, mampu menjelaskan definisi entitas. Kemudian, mampu menjadikan karakteristik entitas. Berikutnya, mampu menentukan entitas dari suatu kasus. Kemudian, mampu menjelaskan definisi entitas kuat. Lalu, mampu menjelaskan definisi entitas lemah. Lalu, mampu membedakan apa itu entitas dan instance. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi instance dari sebuah entitas. Untuk basis data sendiri, sebenarnya terdapat cukup banyak aturan dalam perancangannya. Aturan ini cukup susah diingat dan cukup susah dipahami, sehingga sulit untuk diterapkan dalam perancangan dan menghasilkan perancangan yang salah. Oleh karena itu, untuk memudahkan mahasiswa dalam mengingat dan menerapkan aturan-aturan basis data ini, saya menerapkan 2 buah inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang pertama, yaitu adalah dengan memperbanyak studi kasus yang relevan dengan kondisi sekarang, dan juga familiar dengan mahasiswa. Saat ini mahasiswa sudah sangat sering menggunakan smartphone dan juga sering mengakses internet, dan aplikasi dan sistem informasi yang sering mereka akses itu semua menggunakan basis data. Oleh karena itu, saya menggunakan sistem informasi dan aplikasi tersebut yang sudah familiar dengan mahasiswa sebagai studi kasus dalam perancangan basis data. Sebagai contoh, saya menggunakan sistem informasi akademik Cyber Kampus UNER untuk materi entitas ini. Di sini, saya meminta mahasiswa untuk menyebutkan dan mengidentifikasikan serta mengkategorikan entitas-entitas yang muncul dalam sistem informasi Cyber Kampus UNER. Inovasi pembelajaran yang kedua adalah menggunakan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya sebagai analogi terhadap aturan-aturan baku dalam perancangan basis data. Sebagai contoh dalam materi entitas ini, saya menganalogikan entitas sebagai cetakan kue cupcake. Sedangkan instan sebagai produk daripada entitas, saya analogikan sebagai cupcake yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Setelah ini, akan saya tampilkan video pembelajaran yang membahas mengenai materi pengantar basis data dan entitas. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, untuk materi ya, kita masih pertemuan pertama ya, sesuai dengan tadi saya jabarkan PPS. Hari ini kita belajar mengenai pengantar dari basis data relasional dan entitas ya. Untuk apa yang Anda akan kuasai pada hari ini, harapannya setelah mengikuti kuliah pada hari ini, Anda bisa menguasai apa itu definisi dan tujuan pembuatan dari basis data relasional, kemudian memahami apa itu definisi entitas, karakteristik entitas, serta memahami jenis-jenis daripada entitas. Oke, jadi sekarang Anda mungkin sudah pernah dengar atau belum pernah dengar? Apa ada yang sudah pernah dengar sebelumnya mengenai basis data? Pernah dengar, Bu, dulu waktu belajar sendiri. Oh, belajar sendiri, keren. Monggo Mas Zaki, mungkin sebelum saya masuk ke definisi secara formalnya, apa ya definisi dari basis data menurut Mas Zaki? Kalau dulu itu Bu, saya belajarnya itu kayak tempat menyimpan data seperti itu, Bu. Tempat menyimpan data. Oke, mungkin Mbak Zahwa tadi sudah sempat ikut ngomong ya. Apa definisi basis data kalau menurut Mbak Zahwa? Saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi menurut saya basis data itu tempat untuk menyimpan atau mengumpulkan data. Tempat menyimpan dan mengumpulkan data. Oke, baik, terima kasih Mas Hakim, Mbak Zahwa. Ya, jadi sebenarnya definisi yang sudah Anda
sebutkan barusan tidak jauh beda gitu ya dengan definisi formalnya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pemahaman kata gitu ya, arti harfiahnya dari basis dan data ini, basis itu arti harfiahnya kan ini ya, markas, gudang atau tempat berkumpul gitu ya, basis gitu ya, base kan kalau bahasa Inggris, markas gitu kan. Kemudian data ya, itu adalah representasi fakta dunia gitu ya, diwakilkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, bunyi, gambar atau kombinasinya. Jadi kalau Anda melihat yang ada dalam tabel-tabel Excel, kalau Anda dulu pernah mungkin nyimpan untuk akuntansi dan lain sebagainya gitu ya. Angka-angka yang Anda simpan di situ, kemudian yang Anda lihat di mungkin di koran dan di TV gitu ya, kalau Anda lihat ada tabel-tabel berisi angka-angka gitu ya, jumlah pasien, jumlah bencana dan lain sebagainya, itu adalah data gitu ya. Apa yang Anda simpan di laptop Anda sekarang, ya Anda nyimpan musik, Anda nyimpan foto, Anda nyimpan tugas kuliah, Anda nyimpan tugas praktikum dan lain sebagainya, itu adalah data gitu ya. Jadi apapun representasi fakta ya dalam bentuk angka, huruf, simbol dan sebagainya itu adalah data. Jadi kalau digabung basis data ya kurang lebihnya sebenarnya seperti Anda tadi bilang adalah tempat untuk mengumpulkan data gitu ya. Nah, untuk definisi formalnya ya sebagai berikut. Ini ada definisi formal yang saya rangkum dari beberapa sumber. Ya, jadi basis data relasional itu adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur dan tersentralisasi. Jadi di sini yang saya tebalin ini ya, data terstruktur dan tersentralisasi ini adalah keyword yang harus Anda perhatikan gitu ya. Kemudian berikutnya mungkin saya berikan ini aja ya, highlight aja biar kelihatan. Nah, berikutnya himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi demikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan mudah dan cepat. Jadi tadi kita sudah ada kelompok data atau arsip gitu ya. Kemudian ada kata relasional ya di sini ya, berarti dia saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa. Gitu ya, saling berhubungan datanya, kemudian disusun supaya hubungannya itu tidak rusak begitu ya. Supaya apa? Supaya dapat dipakai lagi nanti dengan gampang. Tadi saya bilang seperti Anda bikin lemari gitu ya. Lemari itu kan sudah ada laci, ada tempat-tempatnya yang khusus untuk nyimpan jenis barang tertentu. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau Anda nyari barangnya, Anda tinggal buka laci yang sesuai, kan seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada definisi lain, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa, tanpa adanya pengulangan yang tidak perlu. Nah, ini perlu juga ini kata kunci ini, tanpa pengulangan yang tidak perlu. Artinya, kalau Anda sudah nyimpan, ya tadi seperti contohnya di lemari tadi, Anda kalau nyimpan kaos kaki di laci, gitu ya, Anda tentunya tidak berharap menemukan kaos kaki itu di tempat selain laci, kan? Ya, Anda berharapnya di laci itu saja. Anda tidak mau lemari Anda itu berantakan, gitu ya. Laci 1 isinya kaos kaki, laci 2 juga kaos kaki juga. Terus tempat yang bukan laci ya isinya kaos kaki juga. Aneh kan kalau seperti itu. Sama di basis data kita usahakan supaya tidak ada data yang sama itu tersimpan berkali-kali. Ya, tujuannya apa ya? Untuk menghindari kebingungan, menghindari ambiguitas mana sebenarnya yang kita hitung sebagai data yang penting. Jadi tujuan dari pemanfaatan basis data gitu ya. Nah, ini ada 8 karakteristik pemanfaatan basis data, ada speed, space, accuracy, availability, completeness, security, shareability, sama cost reducing ya. Jadi apa aja sih yang karakteristik yang mau ditunjukkan di sini dengan kita memiliki basis data? Yang pertama speed ya. Kalau kita bikin basis data gitu ya, Anda mempunyai tempat penyimpanan yang cepat untuk diakses gitu. Jadi kalau misalnya Anda nyimpan dalam sebuah basis data yang dirancang dengan tepat ya, Anda itu kalau misalnya mau nyari data tertentu itu sudah langsung gampang dan cepat nyarinya. Kemudian yang kedua space ya. Tadi dikatakan bahwa tidak ada redundansi. Kalau tidak ada redundansi berarti semua
ini ya, tempatnya tuh sesuai. Gitu. Jadi data yang benar itu disimpan di tempat yang benar sehingga menghemat space, gitu ya. Kenapa? Karena Anda sudah menyimpannya sesuai dengan aturan, gitu ya. Jadi data itu bisa disimpan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga akurasi, ya. Basis data itu kan punya tadi saya bilang ada aturan pembuatannya, gitu ya. Sehingga data yang masuk itu sudah sesuai dengan tempat yang sesuai, ya, sesuai dengan tempat yang pas, gitu ya, dengan jenisnya. Kalau misalnya dia adalah untuk data transaksi ya disimpan di transaksi. Kalau dia untuk data customer ya isinya ya customer saja, sehingga apa yang tersimpan di dalamnya itu akurat. Berikutnya ada availability. Availability ini ketersediaan ya. Jadi ya karena dia adalah tempat penyimpanan, nah tempat penyimpanan yang tujuannya untuk diambil lagi. Ya. Jadi tadi kan sebuah sistem informasi menyimpan data ke basis datanya. Nah harapannya apa? Supaya kalau misalnya sistem informasinya butuh untuk mengambil datanya lagi gampang. Karena dia tinggal comot dari basis data. Kemudian ada completeness, kelengkapan, ya karena basis data itu tadi adalah kumpulan data dari dunia nyata, dari bagaimana proses bisnis sebenarnya itu berjalan, maka dia harus dirancang selengkap mungkin, ya yang bisa merepresentasikan kondisi kalau misalnya penyimpanannya adalah bentuknya sebuah arsip biasa. Kemudian ada security, keamanan, ya. Jadi saya bilang kalau misalnya Anda punya bikin sebuah basis data itu seperti bikin lemari penyimpanan yang aman, ya tujuannya data yang tersimpan dalamnya itu pasti aman, gitu ya. Jadi itu harapannya kalau Anda nyusunnya benar dengan aturan yang tepat, maka data yang tersimpan itu juga aman tersimpan. Gitu ya. Yang ketujuh shareability, ini hampir mirip dengan availability, yaitu terkait dengan kemudahan untuk membagi data di antara penggunanya. Jadi siapapun yang diberi akses masuk ke dalam basis data itu bisa langsung mengakses kontennya atau mengisi basis datanya. Dan terakhir cost reducing, nah ini mengurangi biaya dalam artian untuk Anda menyediakan tempat penyimpanan data, ya Anda tidak buang-buang tempat gitu ya. Tadi misalnya kalau dalam bentuk kertas, maka Anda akan berantakan gitu kan ya. Terus kemudian harus beli tempat lagi, harus beli kertas lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan basis data, berhubung tempatnya sudah digital gitu ya, Anda hanya perlu membeli license untuk database servernya, kemudian bisa menyimpan segalanya di situ untuk keperluan sistem informasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Berikutnya kita sudah masuk ke unsur pembentuk basis data. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa basis data itu terdiri atas 3 komponen. Ya, yang kalau saya tulis itu seperti ini, E, A, dan R. Apa itu? Ya, IR gitu ya. Entitas, atribut, relasi. Jadi entitas itu ya adalah suatu data yang signifikan dan relevan terhadap sebuah proses bisnis. Ya. Di mana entitas ini itu kita rupakan sebagai objek. Ya, objek yang mewakili sesuatu di dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Jadi kalau gampangannya gitu ya, kalau misalnya di sini saya asosiasikan seperti Anda tadi bangun lemari. Nah, bangun lemari itu kan ada pintunya, ya, ada gagang pintunya, kemudian ada slot-slot yang di dalamnya, gitu ya, bahan untuk jadi rak di dalamnya, gitu ya, kemudian ada bahan untuk bikin lacinya dan lain sebagainya, gitu. Kalau misalnya lemari kaca, berarti ada kacanya, gitu ya. Nah, entitas ini Anda ibaratkan seperti fondasi yang paling bawah, yang bikin lemari itu bisa berdiri, ya, yang bikin lemari itu bisa berdiri. Jadi rangka luarnya gitu ya, rangka pondasi yang bawah itu rangka luarnya. Nah, ini itu adalah entitas. Jadi ini adalah basic komponen dari sebuah basis data. Ya, jadi ini harus ada dulu. Nah, berhubung basis data itu adalah mewakili penyimpanan arsip yang berlaku di dunia nyata, maka entitas ini juga objek yang merepresentasikan hal-hal yang berlaku bagi sebuah proses bisnis di dunia nyata juga.
entitas ini ya wajib dituliskan dalam bentuk kata benda. Jadi karena dia adalah representasi objek, tentunya ya kita ngomong kata benda. Ya. Nah, kata benda di sini benda itu macam-macam ya bentuknya. Nah, kalau dalam entitas ini ada 3 kategori entitas ya. Ada yang berupa fisik ya, benda yang atau orang yang kelihatan. Kemudian ada konsep ya, alias benda-benda yang abstrak yang tidak terlalu terlihat, dan yang terakhir ada peristiwa atau transaksi atau kejadian gitu. Jadi karena objek itu macam-macam bentuknya. Jadi ini adalah pengkategorian entitas berdasarkan wujudnya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 3 kategori ya, ada berdasarkan wujudnya, ada berupa fisik ya, kemudian ada berupa konsep dan ada berupa peristiwa. Nah, untuk yang orang atau benda atau wujud yang kelihatan. Nah, kalau orang jelas kelihatan ya. Contohnya kita punya ada mahasiswa, kemudian kita punya ada orang tua wali ya, wali mahasiswa. Kemudian kalau benda kita ada ruang, kemudian ada mobil, ada apalagi misalnya kendaraan gitu ya, hewan dan lain sebagainya, itu adalah contoh entitas. Nah, kemudian ada konsep, jadi ini barang tapi yang tidak berwujud gitu ya, tidak bisa dipegang. Jadi contohnya kayak golongan, kategori, jenis gitu ya, nilai, kemudian apalagi ya yang tidak berwujud, yang tidak bisa dipegang, jabatan gitu ya, saya seperti itu. Kemudian terakhir, nah ini yang mungkin banyak rekan-rekan mahasiswa yang mungkin nanti masih agak bingung mengenali ini, jadi yang berupa transaksi. Kalau yang transaksi-transaksi ini biasanya kalau di dunia nyata itu adalah representasi nota. Jadi nota pesan, nota bayar, nota kirim ya. Itu biasanya diwujudkan dalam bentuk entitas berupa peristiwa. Ya, itu ciri khasnya di situ. Nah, nanti apa saja entitas yang harus saya listing, Bu, kalau saya sudah ketemu dalam sebuah sistem informasi? Nah, ingat tadi kita kembali ke definisi awal ya, bahwa dia harus signifikan dan relevan dengan proses bisnisnya. Jadi kalau misalnya tadi saya nyebut sistem informasi ojek online, kalau misal saya nyebut entitas tugas, relevan nggak? Tidak, Bu. Tidak. Ya, tugas itu apa sih? Kita ngomong tugas PR kan. Apakah ojek online suruh ngerjakan PR Anda? Tidak, Bu. Enggak, ya. Apakah ojek online perlu tahu mata kuliah yang Anda ikuti? Tidak, Bu. Tidak perlu. Sebaliknya kalau saya misalnya nyebut sistem informasi tugas gitu ya, sistem informasi pengumpulan tugas gitu ya. Kalau tadi kita ada e-learning itu, perlu nggak sih dalam situ kita tahu apa isi pesanan isi pesanan ojek online Anda? Perlu nggak kita tahu? Perlu, Bu. Tidak. Ya, ada yang bilang perlu tadi siapa? Oh, nggak perlu ya. Ya, jadi kalau yang masih bingung kayak lagi, entitas itu harus melisting yang relevan saja ya. Oke, nah tadi berdasarkan perwujudannya, berikutnya kita ada berdasarkan kekuatan daripada entitasnya. Nah, kalau ini ada 2, strong dan weak entity. Nah, kalau kita ngomong strong entity, itu adalah entitas yang dapat berdiri sendiri, gitu ya. Dan weak adalah kebalikannya, entitas yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada keberadaan entitas lain. Sebagai contoh, di sini kita lihat ini ya, ada pegawai sama tanggungan. Nah, ini ceritanya adalah sebuah sistem informasi HRD atau kepegawaian. Nah, Anda lihat di sini yang sebelah kiri ada pegawai. Nah, pegawai ini memiliki tanggungan. Untuk simbolnya nanti akan saya jelaskan nanti ya pada saat kita masuk di ERD. Ya, untuk saat ini saya contohkan saja bahwa pegawai dan tanggungan ini adalah entitas. Nah, pegawai yang sebelah kiri ini kalau dalam sebuah sistem informasi kepegawaian pasti ada kan? Nggak mungkin sistem informasi kepegawaian nggak ada pegawainya kan? Betul? Ya, pasti, Bu. Ya, pasti ada pegawai yang kita sebut sebagai strong entity, yaitu entitas yang bisa berdiri sendiri. Nah, berikutnya kita punya tanggungan. Tanggungan ini kayak keluarga yang pendapatannya itu ditanggung oleh si pegawai yang
bekerja di sana, ya, istri, anak, gitu ya. Nah, itu ditanggung oleh si pegawainya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua pegawai itu pasti sudah dalam kondisi menikah dan punya anak? Belum tentu, Bu. Belum tentu, ya, belum tentu, gitu kan? Nah, artinya tidak semua pegawai itu punya tanggungan. Di sisi lain, kalau kita nyebut ada tanggungan, berarti kita harus tahu nggak siapa suami atau istri dari si tanggungan ini? Siapa pegawai yang bertanggung jawab? Betul? Perlu. Perlu, ya, perlu ya. Nah, artinya tanggungan ini keberadaannya di dalam sistem informasi kepegawaian itu bergantung sama ada pegawainya nggak yang jadi pasangannya di situ. Atau kalau misalnya anggaplah tidak punya apa ya sudah bercerai gitu tapi ada anak yang harus ditanggung, ya harus tahu ini anaknya siapa. Ya, artinya gini, kalau misalnya pegawai itu datanya kita hapus, maka data tanggungan ini menjadi tidak relevan dan harus ikut dihapus juga. Berikutnya kita ada instance. Kalau kita bicara tentang instance, nah instance ini adalah contoh daripada entitas. Nah, tadi kita nyebut entitas. Nah sekarang kita ngomong instance-nya yaitu contoh dari entitas, gitu ya. Jadi kalau gampangannya instance itu adalah perwujudan real dari entitas atau kejadian tunggal dari entitas, gitu ya. Kalau mungkin pemahamannya bisa saya tulis setelah ini ya. Ini saya berikan contohnya. Entitas hewan. Nah, instance-nya ada anjing, kucing, kelinci, keledai, ayam, marmut. Ya, kalau makanan ada soto, ada kue. Nah, kalau kue sendiri itu ada kue tart, kue kering, kue basah, dan biskuit. Kemudian kalau jabatan ada CEO, manajer, dan pegawai. Nah, kalau yang masih bingung, apa sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi kalau entitas itu ibaratkan seperti cetakan kue cupcake. Dari cetakan itu kita bisa bikin cupcake gitu ya. Kita bisa bikin mau cupcake yang kayak apa. Bisa jadi kalau Anda ngisi adonannya kurang bagus, nanti cupcake-nya jadinya penyet. Kalau misalnya bahannya bagus, cupcake-nya jadi tinggi gitu ya. Meskipun bentuknya beda-beda, semua tetap cupcake, ya kan? Ya. Nah, itu namanya instance. Ya, jadi entitas itu ada cetakannya. Ya, untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh gitu ya, mungkin saya ingin kita sedikit latihan gitu ya, latihan tentang apa sih definisi entitas dan instance-nya gitu ya. Jadi daripada kita hanya memahami secara teoritis, nah sekarang saya ingin tahu dari apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Anda bisa nggak mengidentifikasi entitas dan instance yang ada di sekitar Anda? Nah, nah setelah Anda tahu ada proses apa saja, sekarang saya ingin tanya nih, ada apa saja ya objek yang sekiranya tergambar di dalam sistem informasi itu yang berupa hal-hal yang kelihatan alias berwujud. Ada apa aja? Silahkan. Mahasiswa, Bu. Apa, Mas Zaki? Mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa. Oke. Ada lagi? Dosen. Dosen. Siapa tadi itu yang jawab tadi? Bisa menyebutkan nama tadi? Mbak Salma ya tadi ya? Kalau nggak salah ya? Oh ya. Apa tadi Mbak Salma? Dosen? Dosen. Iya, dosen. Oke, dosen, mahasiswa. Apalagi yang berwujud? Ada? Ada lagi yang berwujud? Wali murid, Bu. Wali murid, ya boleh. Bisa ya, seperti itu. Sekarang kita bisa mengakhiri ya kuliah pada pagi hari ini. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti Anda bisa berkomunikasi dengan saya via WhatsApp ya. Jadi, kalau ada yang perlu ditanyakan lagi atau ingin menanyakan terkait dengan tugasnya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan pada pagi hari ini, maka saya bisa menutup pertemuan pertama kita di mata kuliah basis data. Harapannya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu kedua nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.